Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, tidak lupa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berada di sini di siang hari ini dan malam hari ini. Dan juga salam tidak lupa kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Ibu, izinkan saya Narita Yuna Safrin, absen 22 dari kelas 18, dan Saya Karika Senenora, absen 9, untuk membawakan salah satu dari Kuliatul Unsa. Lebih spesifiknya lagi mengenai hifdzu an-nafs, itu menjaga jiwa atau menjaga diri. Nah, apa itu menjaga jiwa dan menjaga diri? Menjaga jiwa atau menjaga diri sendiri berarti menjaga kehidupan dan keselamatan baik bagi diri kita maupun orang lain secara fisik dan mental dari hal-hal yang membahayakan yang ada di sekitar kita. Mengapa itu penting? Karena di dalam Islam jiwa itu dianggap sebagai hal yang berharga, sehingga jiwa itu tidak boleh kita sia-siakan, tidak boleh kita sakiti, apalagi apabila kita hilangkan. Pada surat Al-Isra ayat 33 mengatakan bahwa jiwa itu dianggap sebagai sesuatu yang suci, sehingga kita perlu merawatnya. Tidak hanya kita dilarang untuk membunuh orang lain, tapi kita juga dilarang untuk melakukan sesuatu yang dapat menyakiti diri kita sendiri, seperti mengkonsumsi narkoba, minum minuman keras, merokok, dan melakukan hal maksiat lainnya. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga diri kita dan menjalankan dari hifdzu an-nafs sendiri. Yang pertama yaitu dengan menjaga diri kita baik secara fisik maupun mental. Hadirin yang berbahagia, kenapa begitu? Karena diri kita ini dapat sakit secara fisik maupun mental, sehingga kita harus menjaganya. Bukan hanya kita tidak membunuh orang lain, tapi kita juga harus menjaganya diri kita juga. Itu dengan cara satu, tidak makan makanan yang haram maupun yang berbahaya, karena itu jelas akan merusak tubuh kita. Dan juga yang kedua, kita tidak boleh melakukan hal-hal ekstrim yang berada di luar kemampuan tubuh kita, seperti belajar hingga larut malam, hingga pagi. Dan yang ketiga, kita tidak boleh menyakiti diri kita sendiri karena stres, seperti melakukan self harm. Dan yang keempat sendiri, kita dan yang keempat itu kita tidak boleh mengabaikan kesehatan kita, karena apabila kita mengabaikan kesehatan kita itu sama seperti kita mengabaikan diri kita sendiri. Lalu yang kedua adalah salah satu bentuk tidak menjaga diri yang paling besar adalah bunuh diri. Bunuh diri itu adalah dosa besar karena sudah dilarang oleh Allah sesuai dengan firman-Nya yang ada di surat An-Nisa ayat 29. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa menghargai hidup itu penting. Apapun masalah kalian, apapun masalah-masalah di hidup ini, kita harus selalu sabar dan tidak pantang menyerah dalam menghadapi masalah tersebut. Kita juga bisa bercerita kepada orang-orang terdekat, orang-orang yang mungkin memang kita percayai. Jadi kita bisa mengeluarkan keluh kesah kita dan tidak memendamnya, karena itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental kita. Lalu yang kedua adalah menjaga jiwa, berarti adalah menjaga kesehatan mental. Di zaman sekarang remaja atau orang-orang dewasa pun itu mempunyai masalah-masalah mental seperti cemas, stres, putus asa, dan lain-lainnya. Jadi Islam itu sudah mengajarkan kita untuk saling mendukung, saling support, saling melindungi, saling menenangkan. Jadi ketika ada teman kita yang mungkin dia lagi stres atau lagi ada masalah, baiknya kita sebagai sesama manusia, sebagai sesama muslim, kita harus bisa mendengarkan cerita-cerita mereka, keluh kesah mereka, agar mereka bisa merasa punya seperti punya tempat untuk bercerita, punya rumah untuk bercerita. Jadi mereka tidak menuangkannya kepada hal-hal yang buruk. Jadi yang bisa merugikan mereka, yang bisa melukai diri mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, menjaga jiwa adalah perintah Allah dan bagian penting dari ajaran Islam. Jadi jangan pernah menganggap
remeh masalah-masalah di hidup kita, baik fisik ataupun mental. Jangan juga malu untuk meminta bantuan kepada orang lain, karena sebagai sesama manusia, sebagai sesama muslim, kita juga harus saling membantu. Dan intinya jangan merasa malu untuk meminta bantuan kepada orang lain. Jadi marilah kita semua berusaha menjadi muslim yang menjaga jiwa, baik diri sendiri maupun orang lain, agar kita selamat dunia dan akhirat. Terima kasih sekali sudah mendengarkan. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun hal yang kami lakukan ini salah. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.